Assalamualaikum, hari ini aku akan buat tutorial mengenai cara untuk merapihkan daftar pustaka. Jadi seperti biasa, aku udah nyiapin di sini daftar pustaka yang belum aku rapihin ya sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ini. Yang pertama kita harus lakukan, kita rubah dulu jenis atau ukuran kertasnya. Seperti biasa, kita buat 4433. Kita buat 4, kemudian kertasnya kita buat berdiri aja seperti itu, baru kita oke. Nah, setelah itu kita langsung kontrol A, kita rubah jenis hurufnya jadi Times New Roman. Oke, ukuran hurufnya kita buat 12, lalu kita enter. Nah, di sini paragrafnya kita buat 1,5. Kenapa? Karena daftar pustaka sendiri untuk teknisnya adalah 1,5. Untuk page layoutnya kita buat di sini 8 ya, afternya di page layout spacingnya kita buat afternya 8 dan kita enter seperti itu teman-teman ya. Nah, daftar pustakanya kita blok, kita kontrol E aja biar dia otomatis pindah ke tengah. Untuk antara jarak daftar pustaka dengan kata buku-buku ini, nah ini kan terlalu mepet nih. Kalau menurut teman-teman yang nggak terlalu mepet, nggak apa-apa. Kalau ini terlalu mepet, kita ubah di sini secara manual sendiri-sendiri dia. Page layoutnya, afternya kita rubah 0. Nah seperti itu. Nah sekarang kita pindah ke bawah ya. Untuk urusan buku-buku Angger Sigit Pramukti ini kita blok dulu di sini sampai sini. Kemudian ke home kita rubah ini jadi 1 biar dia mepet. Bedanya dengan penulisan yang lain, kalau daftar pustaka itu baris keduanya yang harus menjorok 7 ketukan. Kalau paragraf baru kan baris pertamanya harus menjorok ke dalam 7 ketukan. Kalau sekarang baris keduanya yang 7 ketukan untuk khusus di daftar pustaka. Ini kita taruh di baris kedua dari penulisan buku pertama, kemudian kita tarik penggaris yang bawah ini ke sini. Oke, jadi seperti itu. Begitupun untuk buku yang kedua. Nah, kalau bukunya cuma 1 baris itu diabaikan aja, dibiarin aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini udah aku buat semua seperti ini, udah rapi ya. Kalau misalnya ini acak-acakan kan harus sesuai abjad ya, kalian bisa klik yang di sini nih. Nah, kita klik yang di sini dan short text paragraf, kemudian kita oke. Kebetulan ini aku udah susun sesuai abjad, jadi nggak perlu susah-susah untuk satu-satu gitu, langsung di blok aja kayak tadi dari sini ke sini, kemudian ke paragraf. Pilih yang A, Z, ada panel ke bawah ini, kita klik aja, kemudian baru kita oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk buku-buku, jadi harus dipisahkan antara daftar pustaka yang berbentuk buku sama berbentuk skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi kan otomatis kalau kita menulis penelitian atau skripsi atau tesis atau disertasi, kita mengambil dari beberapa sumber dong. Kalau kita mengutipnya dari skripsi atau tesis disertasi, jangan ditulis dalam daftar pustaka yang gabungannya sama buku. Jadi kita buat dia berbeda tempat ya. Kita enter 1 kali agar bisa membedakan mana baris skripsi, mana baris buku, mana kita ngutip dari buku atau dari skripsi. Nah, kita rubah di sininya jadi 1, kemudian page layoutnya kita rubah jadi 0. Nah, jadi kan dia lebih mepet lagi. Nah, seperti biasa, seperti tadi, ininya kita rubah jadi 8, sudah ke home, ini kita rubah jadi 1. Nah, untuk cara cepatnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tarik seperti itu, jadi lebih rapi kan. Nah, ini untuk artikel, jadi artikel, jurnal, dan blog hukum atau internet yang teman-teman ini kutip dari internet nih. Nah, itu jangan digabungin juga sama yang lain, itu harus dipisahin, entah itu dari jurnal internet, blog hukum, atau artikel dari internet, pokoknya apapun
apapun yang saudara-saudara atau teman-teman kutip dari internet itu harus dibedain ya untuk nulis daftar pustakanya. Ini kita jadi 1, lalu page layoutnya jadi 8, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, untuk sininya kita blok dulu sini seperti itu, kita rubah dia jadi 1. Ininya page layoutnya kita pastikan dia afternya udah 8 ya. Nah, kemudian kita tarik yang ini ke sini seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya, pokoknya caranya sama yang atas, kita tinggal ngerapi-rapihin aja. Untuk yang baris keduanya dibuat 7 ketukan atau ikutin rule aku aja seperti ini. Jadi ini udah sama. Jadi kalau untuk daftar pustaka bedain kalau ngutipnya dari buku atau undang-undang. Kalau misalnya orang hukum nih, otomatis kan buat skripsinya atau buat disertasinya atau apa pasti kan mengutip undang-undang. Nah, habis buku jangan skripsi tesis dulu, tapi kita terus undang-undang. Jadi habis buku baru undang-undang. Kumpulan undang-undang yang dipakai dalam penulisan di bab 1 sampai bab 5. Jadi jangan pernah ya teman-teman masukin daftar pustaka di dalam sini tapi nggak dikutip di dalam penulisan bab 1 sampai bab 5. Itu jangan sampai kayak gitu ya, itu bohong banget namanya demi banyak-banyakin daftar pustaka ya. Jadi seperti itu aja teman-teman cara untuk ngerapihin daftar pustaka. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih gampang lagi, boleh kok di-share biar kita bisa pinter bareng-bareng. Kalau misalnya video ini bermanfaat, boleh saudara posting atau saudara share ke teman-teman yang lain biar kita bisa pinter bareng-bareng. Makasih ya udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.